Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu dhahiratan wa batinah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membaca surat Yusuf, membaca maknanya detail satu persatu untuk bahan pembelajaran di Planet Nuvo, karena surat Yusuf ini adalah salah satu surat modal, bahkan menjadi surat modal yang pertama, karena ada 3 surat yang saya anggap sebagai surat modal yang harus dikuasai oleh para santri. Yang pertama adalah surat Yusuf, yang kedua adalah surat Al-Kahfi, dan yang ketiga surat Al-Qasas. Kalau santri sudah menguasai pemaknaan 3 surat ini, maka bisa melanjutkan ke pemaknaan surat-surat yang lain secara mandiri. Kenapa? Karena pola-pola yang ada di surat Yusuf, Al-Kahfi, dan Al-Qasas bisa dikatakan sudah cukup untuk memahami lebih dari 80% pola kalimat yang ada di surat-surat yang lain, sehingga mereka akan bisa belajar mandiri dan kemudian mereka tinggal berdiskusi, tidak lagi disuapi, tetapi mereka akan menjadi teman diskusi yang baik. Kalau usia SMP, apalagi kalau sudah usia SMA, ini mestinya mereka sudah mulai berlatih dengan lebih keras, mengoptimalkan logika, kemudian mereka harus mempertanyakan penafsiran-penafsiran yang janggal, sehingga kemudian penafsiran-penafsiran yang tidak benar bisa disingkirkan dan kemudian mendapatkan penafsiran yang benar. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Alif Lam Ra ini adalah di antara ayat mutasyabihat. Menurut sebagian ahli tafsir, ini adalah ayat mutasyabihat. Langsung saja kita melanjutkan ke tilka ayatul kitabil mubin. Tilka utawi itu iku ayatul kitabi, ayat-ayat Alkitab. Alkitab di sini saya lebih memilih untuk mengartikan dengan seluruh ketetapan. Jadi alnya di sini adalah al-istighraqiyah. Jadi kemudian menjadi tilka ayatu kullil kitab. Kenapa saya memilih ini sebagai al-istighraqiyah? Karena di dalam Al-Qur'an ada banyak sekali ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, yang disebut dengan kitab adalah ayat-ayat yang diawali dengan kataba atau kutiba, atau ada juga kitab. Misalnya ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Ini ayat tentang puasa umat awal Islam. Ini jadi salah kalau dikatakan sebagai ayat puasa kita, karena ayat ini sebenarnya sudah dinasakh, sudah diganti dengan ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman sapa mereka, alladzina kutiba telah ditetapkan, alaikum atas kalian, apa yang ditetapkan, asyamu puasa, kama kutiba sebagaimana ditetapkan opo puasa, alal ladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kalian, la'allakum agar kalian agar ikut tattaquna bertakwa sapa kalian. Jadi Allah menetapkan puasa atas umat di masa awal Islam ini agar mereka bertakwa. Berarti ini adalah ketetapan, kewajiban yang harus dijalankan. Perhatikan lagi, ada di halaman sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Kalau tadi 183, ini ayat 177. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu beriman sapa mereka, alladzina kutiba telah ditetapkan, alaikum atas kalian, apa yang ditetapkan, al-qisasu qisas fil qatla di dalam perkara pembunuhan. Jadi kalau orang membunuh maka bisa kena qisas itu. Ini adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini kitab namanya.
seperti yang ada di surat An-Nisa, ada di halaman pertama juz 5, wal muhsonatu minan nisa'i illa ma malakat aimanukum kitaballahi alaikum. Di situ disebut dengan kitaballahi alaikum. Wal muhsonatu ini adalah bagian dari perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Jadi membaca ayat ini harus sambung dengan ayat sebelumnya. Wal muhsonatu, dan orang-orang yang sudah memiliki suami, perempuan-perempuan yang sudah memiliki suami, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, illa ma malakat aimanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Arti literalnya begitu. Pengharaman mulai dari ayat terakhir di juz 4 sampai ayat pertama juz 5 ini disebut dengan kitaballahi alaikum. Itu disebut sebagai kitaballah. Nggak mungkin disebut sebagai Quran, nggak mungkin. Bukan itu, maksudnya bukan itu. Tetapi ini artinya literal aja. Ketetapan Allah atas kalian. Banyak ya contoh-contoh di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa Alkitab artinya tidak hanya Al-Quran. Dan termasuk ini saya memilih untuk mengartikan Alkitab di dalam surat Yusuf ayat pertama dengan ketetapan. Jadi mengartikannya menjadi itu adalah ayat-ayat seluruh ketetapan. Ketetapan Allah banyak sekali. Nah, ketetapan itu fungsinya apa? Al-Mubini, yang memberikan kejelasan, yang memberikan penjelasan, tetapi banyak tafsir kemudian mengartikan Al-Mubin sebagai Al-Bayyin, yang jelas. Itu adalah ayat-ayat seluruh ketetapan yang jelas. Yang makin membuat saya yakin bahwa Alkitab di sini artinya adalah ketetapan adalah ayat berikutnya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyal la'allakum ta'qilun. Inna, sesungguhnya aku Allah, sesungguhnya kami arti aslinya, tetapi untuk Allah ini namanya mu'azzim nafsah. Allah mengagungkan dirinya sendiri. Inna, sesungguhnya kami. Khobar inna iku anzalna, menurunkan sopo kami. Kami itu maksudnya aku Allah. Hu ing Alkitab. Coba kalau diartikan dengan Quran, diartikan dengan Al-Quran tadi Alkitab, maka akan menjadi inna anzalnal Qur'ana. Begitu. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, Qur'anan sebagai Quran. Kami menurunkan Al-Quran sebagai Quran. Bagaimana itu? Redundant jadinya kalau ditafsirkan begitu. Tetapi kalau kita mengartikan Alkitab tadi sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya menjadi sesungguhnya kami menurunkan segala ketetapan tadi Qur'anan sebagai bacaan. Kenapa? Dulu pada kitab-kitab yang lalu nggak ada itu kewajiban membaca kitab, itu tidak ada. Yang penting sudah ada ketetapan, umatnya tinggal melaksanakan. Seperti kita sekarang. Ada undang-undang tentang lalu lintas misalnya. Kita dituntut untuk menjalankan. Kalau tidak sesuai dengan itu, maka kita kena tilang. Di dalam undang-undang tentang lalu lintas, ada ketentuan, ada ketetapan bahwa kalau orang naik motor maka harus pakai helm. Kalau tidak pakai helm, dianggap sebagai pelanggaran. Maka kalau ada razia, bisa ditangkap polisi, kemudian ditilang. Kalau ditanya sudah baca undang-undang lalu lintas atau belum? Misalnya mengatakan belum, ya nggak ada urusannya. Yang penting kalau tidak pakai helm, mau sudah baca atau belum baca undang-undang tentang lalu lintas, ya tetap ditilang. Nah kalau ini tidak, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yang membacanya itu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita membaca Al-Quran ada pahala, karena ini disampaikan oleh hadis Nabi Muhammad. Kitab-kitab masa lalu nggak ada keterangan begitu, kalau membaca dapat pahala. Walaupun ada nanti membaca itu nanti ada pahala mencari ilmu. Tetapi membaca kemudian mendapatkan pahala tadi itu disebut secara khusus oleh Nabi Muhammad. Jadi disebut sebagai al-mu'abbad bitilawatih. Jadi kalau kita membaca Al-Quran menjadi bagian dari ibadah. Menjadi ibadah tersendiri. Inna, sesungguhnya kami, aku Allah, iku anzalna, telah menurunkan sapa aku Allah hu ing Alkitab, Qur'anan sebagai Quran. Ketentuan-ketentuan dari Allah tadi itu kemudian
difirmankan dalam bentuk Qur'anan. Qur'anan ini Qur'anan yang bagaimana? Disifati lagi Arabian, yang menggunakan bahasa Arab, gaya Arab pada saat itu. Konteksnya bagaimana? Konteksnya tidak hanya bahasa Arab ini. Jadi maksud Arabian di sini tidak hanya berbahasa Arab, tetapi menggunakan seni bahasa Arab pada saat itu, karena yang dihadapi oleh Rasulullah adalah para penyair. Maka yang dimaksudkan Qur'anan Arabian di sini adalah melampaui mereka, melampaui kepiawaian para penyair pada saat itu. Ini Qur'anan Arabian. Yang mereka berpandangan bahwa kalau ada orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, itu berasal dari jin, tetapi yang ini kalimat-kalimatnya sangat indah, tetapi bukan berasal dari jin, tapi berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan inspirasi jin, bukan bantuan jin, bukan karena orang punya khodam namanya jin. Sekali lagi, karena pada saat itu ada perspektif bahwa orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang indah yang disebut dengan syairun, maka di dalam Al-Quran ada surat namanya Asy-Syu'ara, para penyair. Karena yang dihadapi oleh Nabi Muhammad adalah orang-orang yang memiliki kualitas kepenyairan yang luar biasa. Nah, Al-Quran ini menjadi mukjizat. Maka kemudian ditambahi la'allakum ta'qilun, agar kalian mikir, la'allakum agar ikut ta'qilun, menggunakan akal sama kalian. Menggunakan akal bagaimana? Al-Quran ini jauh melampaui kualitas sastra yang diciptakan oleh para pujangga pada saat itu. Maka kita juga mengenal ya, kalau tadi itu kan istilahnya majnun. Jadi syair, para penyair itu adalah orang-orang yang punya khodam. Khodamnya namanya jin. Maka orang yang bisa mengeluarkan kalimat yang indah itu disebut sebagai syairum majnun. Maka Nabi Muhammad juga dituduh sebagai syairim majnun di dalam Al-Quran. Nah, ini adalah perspektif yang harus kita tangkap, bahwa Qur'anan Arabian di sini konteksnya adalah tadi hasil karya sastra yang diciptakan oleh para penyair yang majnun. Maka kita mengenal di dalam budaya masyarakat Arab, di dalam cerita-cerita masa lalu, ada yang disebut dengan Laila dan Majnun. Majnun di situ bukan orang gila, tetapi Majnun di situ adalah orang yang memiliki kepiawaian dalam menggubah karya sastra. Sehingga Laila menjadi sangat mencintai Majnun karena apa? Karena Majnun memiliki kemampuan untuk menciptakan kalimat-kalimat yang indah. Kalau orang memiliki kemampuan untuk menciptakan kalimat-kalimat yang indah, maka akan mempengaruhi orang lain, bagaikan sihir. Maka Al-Quran juga disebut dengan sihir oleh orang-orang kafir. Nah, seperti ini, Majnun dianggap menyihir Laila. Laila tersihir oleh kemampuan Majnun dalam menciptakan karya sastra, maka dia jatuh cinta. Maka ada pepatah Arab mengatakan begini, al-mar'ah tusadiqu aliman wa tuhibbu sya'iron wa tatazawwaju tajiron. Perempuan itu, ini kalimat pertama, al-mar'ah tusadiqu aliman. Perempuan suka bersahabat, berteman dengan orang yang pintar, tusadiqu aliman. Tetapi kalau mencintai wa tuhibbu sya'iron, dan dia mencintai penyair. Penyair maksudnya orang yang tadi mampu merangkai kata. Pujangga yang suka merangkai kata, pintar merangkai kata, sehingga bisa digunakan untuk merayu perempuan. Perempuan menjadi tak berdaya gara-gara kalimat-kalimat yang indah. Wa tuhibbu sya'iron. Kemudian kalau disuruh menikah, realistis kemudian. Wa tatazawwaju tajiron. Kalau menikah dengan yang tajir, yang kaya, yang tajir melintir. Kenapa? Hidup ini ya harus realistis. Hidup ini butuh makan, butuh kendaraan, dan lain sebagainya. Tidak cukup hanya dengan rayuan, tetapi harus dipenuhi dengan materi. Karena kata Karl Marx, manusia ini siapapun akan melakukan
segala sesuatu pertama kali untuk memenuhi kebutuhan perutnya. Nah, kalau kebutuhan perutnya sudah tercukupi, maka dia bisa melakukan yang lain, termasuk tadi membuat karya sastra. Tapi kalau perutnya belum terpenuhi ya nggak bisa. Nah, kembali lagi ke sini, inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Jelas ini artinya, ya. Jadi di sini kita bisa mendapatkan inspirasi. Saya mendapatkan inspirasi untuk mengartikan dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin di juz 1 di surat Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini karena diinspirasi oleh surat Yusuf ayat 2 dan 3. Kenapa? Karena tadi Alkitab di sini tidak bisa kalau diartikan dengan Al-Quran. Tidak pas. Maka kemudian juga saya analogkan dengan surat Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Tetapi dulu paradigma saya terkungkung oleh tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain memberikan i'rab dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu itu adalah isim isyarah dan musyar ilaihnya. Atau ada yang mengatakan itu badal. Jadi dzalika isim isyarah, kemudian alkitab di situ adalah badal posisinya. Nah, maka kemudian saya selalu mengartikan dengan dzalikal kitabu utawi kitab itu. Utawi Al-Quran itu. Bahkan kemudian tafsir Jalalain mengartikan dzalika dengan hadza. Jadi dzalika ditafsirkan dengan hadza. Berarti hadzal kitabu. Utawi kitab ini seolah-olah begini. Sudah jadi kumpulan begini sudah tertulis. Maka bayangan kita adalah buku jadinya. Dzalikal kitabu. Utawi buku ini padahal pada saat diturunkan, pada saat itu belum ada bukunya. Jadi nggak bisa, hadza ini nggak bisa jadinya. Dzalikal kitabu ya dzalikal kitabu, nggak bisa ditafsirkan dengan hadza, kira-kira begitu. Tetapi kalau ada yang milih itu ya terserah, tidak apa-apa. Itu soal pilihan. Nah, maka kalau dzalika menunjukkan kepada sesuatu yang jauh, yang ditunjuk itu sesuatu yang jauh. Sama dengan tadi, dzalikal kitabu. Kemudian saya menemukan ada i'rab yang lain. Tidak dzalikal kitabu sebagai mubtada tadi itu. Jadi satu dzalikal kitab seperti tadi bukan, tetapi dzalika al-kitabu. Dzalika utawi itu iku al-kitabu, seluruh ketetapan. Maka maknanya bisa disamakan dengan yang ada di surat Yusuf ayat 1 tadi. Artinya menjadi dzalika utawi itu iku al-kitabu, seluruh ketetapan. Mana yang seluruh ketetapan? Ya tadi ketetapan tentang puasa, ketetapan tentang kisos, ketetapan tentang perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi. Ada lagi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Itu ketetapan atau kewajiban untuk melakukan perang pada saat itu. Itu semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian saya mengartikan ini dengan dzalika utawi itu, semuanya itu tadi iku alkitabu, seluruh ketetapan, la roiba, yang tidak ada keraguan-raguan. Ini jadi jumlah naktiyah ini, fihi di dalamnya. Itu adalah seluruh ketetapan yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Kemudian bisa juga hudan, yang menjadi petunjuk lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Juga bisa diartikan dengan dzalika utawi itu iku hudan, menjadi khobarnya dzalika. Bisa juga lil muttaqina, bagi orang-orang yang bertakwa. Maknanya menjadi berbeda karena di depannya yang tadinya dzalikal kitabu hanya menjadi mubtada, khobarnya ada di la raiba fih dan hudan. Kemudian dzalikal kitab itu dianggap sebagai kalimat, dianggap sebagai jumlah yang sudah terdiri atas mubtada dan khobar. Dzalika utawi itu iku alkitabu, seluruh ketetapan.
ketetapan-ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah inspirasi. Maka kita harus terus melakukan perenungan pada Al-Quran. Ini dalam ulumul Quran disebut sebagai korelasi artinya. Kemudian kita juga dengan mengetahui tadi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, kita bisa menafsirkan ayat dengan ayat. Jadi kalau kita sudah menafsirkan ayat dengan ayat, berarti kita membiarkan Al-Quran berbicara tentang diri sendiri. Kalau Al-Quran sudah membicarakan dirinya sendiri, itu lebih mendekati kepada kebenaran. Tilka ayatul kitabil mubin, inna anzalnahu qur'anan arabiyyal la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Alkitab sebagai bacaan Arabian yang tadi menggunakan bahasa Arab, menggunakan gaya sastra Arab agar kalian berpikir. Berpikir tentang apa? Berpikir bahwa Al-Quran ini tidak berasal dari jin, tetapi Al-Quran ini berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak seperti persepsi orang-orang Arab pada saat itu, tetapi diubah oleh Allah. Paradigmanya harus diubah, bahwa ini adalah ayat-ayat yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan wahyu, melalui wahyu. Nahnu nakussu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Nahnu utawi aku Allah, kami, maksudnya aku Allah iku nakussu, menceritakan sapa kami. Kami Allah, aku Allah alaika kepadamu Muhammad, menceritakan ing ahsanal qasasi, sebaik-baik kisah. Bima auhaina, ma-nya ini disebut sebagai ma masdariyah. Auhaina, auha adalah fi'il madhi, maka karena ada ma masdariyah diartikan dengan masdarnya. Ai bi'ihaina, dengan pewahyuan kami, ilaika kepadamu Muhammad, mewahyukan ing hadal Qur'ana, Al-Qur'an ini. Kami menceritakan kepadamu sebaik-baik kisah, kisah yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara mewahyukan kepadamu Al-Qur'an ini. Al-Qur'an ini kami wahyukan kepadamu. Wa in kunta min qablihi, dari sebelumnya. Sebelum apa ini? Sebelumnya, sebelum pewahyuan tadi. Sebelum ihaina, tadi ada bima auhaina, berarti sebelum pewahyuan ada iku laminal ghafilina, sungguh termasuk orang-orang yang lalai arti aslinya. Maksudnya orang-orang yang tidak tahu. Sebelumnya tidak tahu. Tetapi Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad mengetahui kisah di masa lalu. Walaupun Nabi Muhammad tidak pernah membaca buku-buku yang pada saat itu mungkin sudah ada yang menceritakan tentang Nabi Yusuf. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah membaca, tidak pernah mendengar itu dari seorang pun di dunia ini. Sehingga Nabi Muhammad menjadi tahu. Nah, Nabi Muhammad tahu dari mana? Nabi Muhammad tahu karena mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin penting dari ayat ini adalah tadi memaknai Alkitab, kemudian memaknai Qur'anan Arabiyan. Jadi tidak cukup sekedar bahasa Arab, tidak. Qur'anan Arabiyan itu tidak hanya dimaknai dengan berbahasa Arab, tidak sesuai dengan konteks kalau kita maknai demikian. Berbahasa Arab iya pasti, tetapi tadi ada konteksnya. Konteks masyarakat Arab yang pada saat itu adalah juara-juara bersyair. Ada pujangga-pujangga yang melahirkan karya sastra yang hebat-hebat. Yang kemudian kalau difestivalkan, kemudian menang, kemudian digantung di dinding Ka'bah. Namanya Al-Mu'allaqat. Cukup 3 dulu. Nanti kita lanjutkan kembali dengan memaknai ayat-ayat berikutnya. Yang pasti ini harus dikuasai dengan baik, kemudian menjadi surat modal untuk bisa memaknai surat-surat yang lain, agar kita bisa belajar mandiri
Dan kemudian kalau bertemu dengan orang-orang yang alim, kita tinggal berdiskusi, tidak hanya bertanya-tanya untuk sesuatu yang sebenarnya sudah jelas di masa lalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.